Udah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami di kelompok 3 dengan mata kuliah ilmu kalam, dosen pengampu Al-Ustadz Badrul Rifai M.Hum, berjudul tentang mengenal sekte Khawarij. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Gani Rahman, kemudian Ustadzah Widi Utami, dan Winda Indriani. Nah, kemudian sebelumnya kita juga dibagi karena kelompoknya hanya 3 orang, yang asalnya juga 4 orang, namun keluar 1 orang. Nah, pada akhirnya ya kita harap berbagi tugas untuk presentasi awal itu insya Allah saya yang akan membawakan. Baiklah, kita mulai saja ya. Tentang berawal dari apa itu Khawarij. Nah, Khawarij ini sebelumnya adalah aliran yang ada dalam Islam, yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Sebetulnya aliran ini sudah disinyalir ada sejak sebelum kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu, yaitu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, yang sedikit cerita tentang eh, sejarah kemunculannya sebelum tentara pada masa Ali, itu pada zaman Utsman pun yang membunuh Khalifah Utsman adalah kaum Khawarij. Mereka adalah kelompok-kelompok yang suka membuat kekacauan sebetulnya pada saat itu. Sampai suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum itu, kemudian Ali dan istri Rasulullah punya kesepakatan untuk mencari dan menemukan siapa pembunuhnya. Ada di sini seperti itu. Kemudian kaum ini mengadu domba 2 kelompok sampai sahabat Ali, sampai dengan terjadinya perang Jamal. Ini akibat adu domba kaum Khawarij. Nah, kemudian pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu, karena kaum Khawarij ini banyak berkumpulnya di satu desa yang namanya Al-Qaruriyah, maka sering kelompok ini disebut Qaruriyah, Qaruriyah atau wilayah di Kufah, berdekatan dengan Kufah. Kemudian nah ini error. Kemudian selanjutnya adalah mereka sering disebut sebagai Khawaririyah karena memang kelompok ini adalah berbasis di desa Khoruri yang berdekatan dengan Kufah, maka dia sering disebut Khawaririyah. Nah, kaum Khawarij ini juga kadang-kadang menamakan diri mereka sebagai kaum syuroh. Artinya orang-orang yang mengorbankan dirinya. Nah, ini didasarkan kepada
apa kepada salah satu ayat yang yang ada di dalam Al-Qur'an sebetulnya. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 207 menyandarkan mereka itu bahwa nama Khawarij bukanlah berasal dari kelompok ini. Ya, mereka sendiri lebih suka menamakan dirinya syuro atau para penjual atau yang menjual mengorbankan jiwa raga mereka demi keridhaan Allah. Nah, itu disandarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 207. Nah, kemudian apa dari sini kita ketahui bahwa kaum Khawarij ini mereka sering mengadu domba, mereka sering menghasut dan lain-lain terhadap sahabat. Nah, kemudian kemunculannya, kemunculannya kaum Khawarij ini tadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, orang-orang Ansor ini bersemangat untuk membayar Ali sebagai khalifah. Namun di saat apa eh, kaum Ansor ini mau membeat Ali, datanglah 3 orang sahabat besar yang menentang pembaiatan tersebut, yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Thalib bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka datang sebetulnya ingin memastikan sebelum adanya gitu ya. Ini berdasarkan salah satu bukunya kaum Syiah ya. Ini sebetulnya mereka datang untuk memastikan siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Begitu. Nah, ketika ditanyakan itu, Ali masih tetap mengkip siapa yang membunuhnya atau menyembunyikan siapa yang membunuhnya. Nah, kemudian eh, kaum Khawarij mulai membuat fitnahan, desas-desus sampai dengan bahwa ini akan ada pemberontakan dan lain-lain. Maka antara Muawiyah dengan Ali ada apa ketidak setujuan atau ada bentrokan lah, ada gesekan tentang hal itu. Nah, kemudian karena membenci apa eh, karena kebencian di kaum Khawarij ini terhadap Ali, ada satu kelemahan. Kebencian itu diakibatkan oleh yang mereka anggap sebagai kelemahan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Mereka menganggap bahwa Ali itu lemah, tidak mau tegas dan lain-lain. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu apa eh, dengan perselisihannya dengan Muawiyah, dia mencoba untuk mencari seseorang yang menjadi hakim. Nah, inilah yang membuat kekecewaan, lemah kalau begitu. Ali lemah dalam memutuskan suatu hukum karena tidak mau kembali kepada hukum Allah. Kalau tapi orang Khawarij juga membenci Muawiyah karena seolah-olah Muawiyah itu melawan Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah. Gitu. Nanti akan ada cerita lanjutannya dari sejarah ini bahwa Muawiyah akhirnya mengutus Amr bin As untuk menjadi seorang negosiator dan Ali sangat paham bahwa beliau adalah negosiator ulung. Kemudian Ali mengutus salah seorang sahabatnya yang sebetulnya itu bukan negosiator ulung gitu. Nah, tapi ketika utusan Ali itu tidak mau, lagi-lagi kaum Khawarij itu mengancam
baik kepada Ali maupun kepada ini. Kalau misalkan Anda tidak mau, maka Anda akan terjadi hal ini akan terjadi seperti halnya kepada Utsman, artinya akan dibunuh, kira-kira begitu. Nah, lanjut. Nah, kelanjutannya adalah bahwa kaum Khawarij ini eh, apa mereka menganggap Ali dengan kelemahannya, tidak mau dan tidak sepakat dengan adanya hakim, karena itu disandarkan kepada Al-Quran. Maka semboyan mereka itu adalah la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Segala sesuatunya diharapkan kembalinya kepada hukum Allah. Jangan membuat atau jangan mengangkat seorang hakim gitu untuk memutuskan sesuatu. Tapi Ali bersikukuh harus ada hakim untuk mengadili antara dua perselisihan ini antara antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Tapi kaum Khawarij tidak sepakat, makanya tidak ada hukum selain hukum Allah. La hukma illallah, la hukma illallah gitu. Nah, sampai dengan ketika ketika Ali mengutus atau berceramah tentang sesuatu, ada di situ ada kaum Khawarij, mereka selalu meneriakkan di tengah-tengah ceramah itu, la hukma illallah, la hukma illallah. Kira-kira begitu. Itu mengacaukan gitu. Dan mereka berawal dari 12.000 kelompok apa? kelompok kelompok Khawarij ini. Nah, kemudian setelah adanya kaum Khawarij ini dengan desas-desus membuat fitnah sana sini, kemudian juga memprovokasi berbagai pihak. Nah, kemudian muncullah peristiwa-peristiwa yang pecah pada saat itu. Nah, terjadilah diantaranya adalah perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Nah, kelompok ini karena di Ali juga ada kelompok Ansor dan Syiah gitu, yang Syiahnya sendiri itu adalah sebetulnya kaum Khawarij. Begitu juga di kelompok Muawiyah ada kaum Ansor dan Syiah yang di sana juga Khawarij ada. Nah, kemudian mengadu domba yang akhirnya terjadilah perang Siffin gitu ya. Nah, muncul penggunaan tahkim atau arbitrase ya dalam hal ini untuk mendamaikan dua perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Itu munculnya pada saat kekhalifahan Ali. Namun ini ditentang oleh kaum Khawarij, dan ini juga ya salah satu penyebab adanya Khawarij secara nyata gitu, secara terang-terangan mereka kelompok yang keluar dari kelompoknya Ali, kemudian tidak dan membenci juga Muawiyah karena dianggap menentang kekhalifahan Ali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, sampai kepada peristiwa yang berlanjut dengan eh, apa debat saya yang lain. Silahkan untuk melanjutkan presentasinya. Ya, saya persilahkan. Sekarang siapakah? Mbak Widya. Mbak Widi. Oke, silakan Mbak Widi. Mbak Widi, silakan untuk mempresentasikannya. Lupa Pak kalau masih dimatikan. Gak apa-apa. Saking nervous. Masya Allah, ya. Terima kasih Pak Gani. Ya, selanjutnya ini adalah pengaruh ajaran Khawarij.
Jadi ajaran Khawarij ini ada 3 pokok ajarannya, yaitu dosa besar, khilafah, dan imam. Menurut Sunni khilafah, khalifah itu adalah harus seorang penguasa yang bebas, tanpa kekurangan-kekurangan pribadi, seseorang yang berwatak baik, mempunyai kesanggupan untuk mengurus soal-soal negara dan memimpin jamaah waktu sholat. Kemudian untuk dosa, nah, jadi di dalam ajaran Khawarij ini, dosa itu hanya ada dosa besar saja. Tidak ada pembagian dosa besar dan dosa kecil sebagaimana di paham Sunni. Semua pendurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa besar. Nah, mengapa Khawarij hanya menetapkan dosa itu hanya satu macam, yaitu hanya dosa besar saja? Ini bertujuan agar orang Islam yang tidak sejalan dengan pendiriannya dapat diperangi dan dapat dirampas harta bendanya dengan dalih mereka berdosa dan setiap yang berdosa adalah kafir. Begitu. Berkenaan dengan dosa ini, ada pendapat dari Harun Nasution. Beliau mengidentifikasikan aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij itu ada 4, yaitu yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam yang benar adalah mereka yang pahami dan amalkan. Sedangkan Islam yang sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain itu adalah tidak benar. Yang ketiga, orang-orang yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu seperti Islam yang mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, kaum Khawarij itu bersifat fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan membunuh untuk mencapai tujuan mereka. Na'udzubillah min dzalik, ya, luar biasa. Selanjutnya ini adalah pembagian sekte-sekte Khawarij. Ya. Jadi sekte-sekte Khawarij ini yang pokoknya itu ada 8. Yang pertama adalah muhakimah. Secara umum, orang Khawarij itu orang-orang Arab Badui. Jadi karakternya karena kehidupannya di padang pasir, nah, jadi sifatnya itu sederhana kalau dalam cara hidup dan pemikiran, tetapi keras hati serta berani itu karakter orang-orang Khawarij. Adapun sekte yang pertama ini yaitu muhakimah. Sekte Muhakimah itu merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali dalam perang Siffin gitu. Mereka keluar dari barisan Ali dan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Gani itu berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali. Pemimpin mereka diantaranya adalah Abdullah bin Kawa, Attab bin Al-Awar, Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi, Urwah bin Jarir, Yazid bin Asim, dan Harkus yang terakhir. Mengapa mereka disebut Al-Muhakimah? Nah, sesuai dengan prinsip dari golongan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, jadi mereka berpandangan bahwa tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Itu sekte yang pertama. Kemudian sekte yang kedua adalah Azarikoh. Sekte Azarikoh ini adalah subgolongan. Ini adalah para pengikut Abu Rashid. Yang mereka taklukkan bersama kota-kotanya, begitupun daerah Faris dan Kirman ini. Gimana jelasnya? Bisa dipotong ya Teh nanti Teh. Nah,
Subgolongan ini terjadi pada masa pemerintahan Abdullah bin Al-Zubair, yang gubernur-gubernurnya pada zaman itu di daerah-daerah beliau memerintah itu mereka bunuh. Itu adalah golongan Azarikoh. Nah, adapun sekte yang ketiga adalah sekte Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama pemimpinnya, Najdah bin Amir al-Hanafi. Nah, sekte ini merupakan sempalan dari Azarikoh karena mereka tidak setuju dengan musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Azarikoh. Begitu. Jadi di antara pandangan sekte Najdah itu ada 4. Orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka. Nah, namun apabila yang melakukan hal tersebut adalah pengikutnya akan mendapat siksa, tetapi tidak di dalam neraka. Itu pandangan sekte Najdah yang pertama. Kemudian yang kedua, bila melakukan dosa kecil secara terus-menerus akan berakibat pada dosa besar yang akhirnya menjadi musyrik. Tetapi melakukan zina, minum khamar yang dilakukan secara tidak terus-menerus, tidak termasuk musyrik bila sepaham dengan mereka. Kemudian paham yang ketiga, manusia pada hakikatnya tidak membutuhkan imam. Yang keempat, diperbolehkan taqiyah baik dalam perbuatan maupun perkataan. Selanjutnya, sekte yang keempat yaitu Baihasiyah. Nah, penganut aliran ini merupakan pengikut Abu Baihas yang berasal dari Bani Sa'ad. Dia berpegang bahwa keyakinan adalah sebuah pengetahuan yang baik terhadap semua yang benar maupun yang salah. Lagi pula, ini merupakan pengetahuan dalam hati dan bukan terdiri atas perkataan dan perbuatan. Begitu. Insya Allah dari saya cukup. Monggo selanjutnya, Mbak Indah. Ya, Langsung nih. langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekte berikutnya yang kelima yaitu ada sekte Ajaridah. Sekte Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Dia adalah pemimpin sekte yang lebih lunak daripada pemimpin sekte Khawarij lainnya. Menurut mereka, hijrah bukan merupakan kewajiban, tetapi kebajikan sehingga pengikutnya yang tinggal di luar kekuasaan mereka itu tidak dianggap kafir. Selanjutnya, sekte ini terbagi atas beberapa subsekte yang dibedakan berdasarkan 3 pandangan penting. Yang pertama ada Silatiyah. Kelompok ini memisahkan pandangannya dari subsekte yang lain dengan pernyataan bahwa seseorang tidak mewarisi dosa orang tuanya dan seseorang tidak dapat dimusuhi sebelum menerima dakwah Islam. Yang kedua ada Maimuniyah. Maimuniyah ini berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh kehendak manusia itu sendiri dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada Asy-Syu'aibiyah dan Al-Hamziyah. Kelompok ini bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa Allah lah yang menentukan perbuatan manusia. Berikutnya ada sekte Sa'alibah. Sekte yang keenam. Golongan Sa'alibah merupakan para pengikut Sa'alibah ibnu Amir yang secara dekat bergabung dengan Abdul Karim ibnu Ajrad, hingga mereka berbeda pendapat dalam persoalan anak-anak. Sa'alibah menyatakan, kami akan berlepas dari anak-anak, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua, hingga kami mengamati apakah mereka menolak kebenaran dan mengakui ketidakadilan atau tidak. Oleh sebab itu, golongan Ajaridah memisahkan diri darinya. Kemudian yang ketujuh ada sekte Ibadiyah. Sekte ini dipimpin oleh seorang yang moderat dan berpandangan luas yang sangat dekat dengan pandangan Sunni, yaitu Abdullah ibnu Ibad. Sekte ini terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arab Selatan. Bahkan firqah warisnya dipergunakan di Mesir.
Faham moderat kelompok ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tetapi kafir. Dengan demikian, boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima dan membunuh mereka adalah haram. Kemudian yang berikutnya, daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, kecuali kamp pemerintah merupakan dar at-tauhid, yaitu daerah yang mengesahkan Tuhan dan tidak boleh diperangi. Yang merupakan dar al-kufr, itulah yang harus diperangi. Kemudian, orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yaitu yang mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin, dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir al-ni'mah dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir yang agama. Selanjutnya, yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada yang punya. Itu menurut pemahaman sekte Ibadiyah. Sekte yang terakhir atau yang ke-8 adalah sekte Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad ibnu al-Asfar. Pandangan sekte ini lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Az-Zariqah, namun lebih ekstrim dibanding dengan ajaran Khawarij lainnya. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan bad atau hukuman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, penjina, dan sebagainya. Sedangkan dosa pelaku dosa besar yang tidak ada badnya, maka dia disebut kafir. Menurut sekte ini, syirik dibagi menjadi 2 macam, yaitu syirik kepada ketaatan terhadap syaitan, dan kedua, syirik kepada penyembahan berhala, sebagaimana juga mereka membagi kafir pada kafir nikmat dan kafir Tuhan. Berikutnya, ciri-ciri ya. Nah, ya, berikutnya ciri-ciri orang Khawarij. Ciri-ciri orang Khawarij yang pertama yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. Yang kedua, Islam yang benar adalah yang mereka pahami dan mereka amalkan. Sedangkan Islam yang sebagaimana dipahami dan diamalkan golongan lain tidak benar. Selanjutnya, yang ketiga, orang-orang yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu seperti Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. Dan yang keempat, mereka bersifat fanatik dalam faham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian dari saya. Kembalikan kepada Pak Gani. Ya, terima kasih Bu Haji, Bu Haji Binda, Ustazah Widi yang telah mempresentasikan kelompok 3 ini bersama-sama tentang tentang sektor Khawarij. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas perhatian rekan-rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.